Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Bertemu kembali dengan kami, Nesco Academy ya, yang mana kita mengadakan atau mempunyai program mingguan. Program mingguan ini kita jadwalkan di hari Sabtu gitu ya, di setiap jam 1 sampai selesai. Nah, pada kesempatan kali ini apa namanya webinar kita itu masih melanjutkan dari tema yang kemarin. Kemarin karena tema memang terlalu padat dan panjang ya, jadi tidak bisa sampai selesai dan akhirnya kita berikan kembali kesempatan untuk melanjutkan tema yang kemarin, yaitu temanya untuk saat ini yaitu Integrated ISO Management System Audit gitu ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai tentang safety, kemudian tentang apa namanya lingkungan dan mutu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai auditnya. Nah, bagaimana audit itu, terus kemudian bagaimana integrasinya dengan sistem-sistem yang lain itu nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Hirman Karim yang saat ini alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Oke, mungkin langsung saja untuk waktunya kita serahkan ke beliau untuk melanjutkan materi yang belum selesai itu. Silahkan Pak Hirman Karim. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat slide saya sudah? Sudah bisa, Pak? Ya, ya. Oke. Karena untuk menghemat waktu kita langsung aja. Walaupun peserta baru sekitar 10 orang ya. Iya, Pak. Oke. Menyusul nanti yang lain. Ya, kita harap begitu. So, waktu untuk menjelaskannya ya lebih kurang 1 jam ya. Jadi kemungkinan setengah jam berikutnya adalah pertanyaan. Pertanyaan yang ada hubungannya dengan uh, presentasi kita ini. Oke, baik, Pak. Oke, jadi audit ISO 19011 ini khusus International Standard Organization dengan nomor 19011 ini untuk audit. Dan sekarang kita khususkan mengenai audit yang terpadu sifatnya, integrated. Ya. Apa syarat-syaratnya? Sekarang tujuan audit apa? Yaitu memberikan informasi dasar berkaitan dengan teknik dan tata cara mengaudit serta ruang lingkup audit sistem manajemen. Ada 3 sistem manajemen di sini, yaitu K3, satu lingkungan, dan mutu. Ya. Kalau apanya kode nomornya ya seperti ini. ISO 19001-2015 ini mengenai mutu. Kalau 14001-2015 itu mengenai lingkungan. Sedangkan 45001 itu juga standar internasional, ini sama dengan keselamatan kerja atau SMK 3 untuk di Indonesia. Ya. Nanti sertifikat yang akan kita beri nanti bagi yang berminat ya, ini dalam bentuk apanya? Description-nya Integrated Basic Audit ISO 19011 ya. Jadi basic audit ya. Jadi maksudnya dasar mengaudit, bagaimana cara mengaudit, ini yang kita bahas dalam waktu 1,5 jam. So kalau di dalam kelas ya, kalau di dalam kelas ini untuk audit SMK 3 ya, itu 4 hari itu dilaksanakan dalam kelas. 4 kali 10 jam, 40 jam. Sekarang kita cuma membahas yang basic-basic, yang penting-penting aja. Ya. Oke.
kita di sini ada 3 sistem manajemen yang kita akan kita bahas secara terpadu bagaimana mengauditnya. Jadi dasar-dasarnya yang kita akan bahas. Yang pertama mengenai safety atau K3 ya, 93 K3 safety. Apa sasarannya? Apa objektifnya? Apa goal dari sistem manajemen ini? Yaitu adalah zero accident atau nihil kecelakaan. Itu tujuannya, ya, tujuannya. Yang berikut mengenai mutu. Mutu apa ini? Ini mutu produk. Produk yang kita hasilkan. Produk itu ada 2 jenis. Ya, ada produk barang dan ada produk jasa. Kayak sopir taksi itu produknya produk jasa itu. Tapi kalau barang ya produk apa misalnya? Produk sepatu, produk semen ya misalnya kan. Itu produk barang. Jadi yang dihasilkan itu berupa produk yang dilempar atau dijual ke pasaran ke yang menghendaki yang membeli. Maka sasarannya apa? Tujuan utamanya apa? Sasaran atau objektifnya apa? Zero complaint. Tidak ada yang komplain, mereka senang semua. Harganya dia senang, rasanya kalau dia makanan produknya dia rasa senang, kalau besarnya ukurannya dan sesuai dengan harga juga mereka senang. Itu sasaran utamanya, zero complaint ya. Kalau produknya itu makanan. Kalau produk-produk lain juga tetap sama cara menjadikan sasarannya. Jadi tidak ada komplain dari pelanggan, dari customer. Ya, customer itu pelanggan. Kalau lingkungan apa? Zero impact. Zero impact itu maksudnya impact terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan mungkin tidak ada dampak pencemaran terhadap air, terhadap tanah, terhadap udara. Ya, itu minimal 3 itu. Tidak ada pencemaran itu zero impact in regard of this pollution, polusi ya dalam polusi. Itu untuk lingkungan. Itu sasarannya. Dan kalau untuk manajemen audit apa sasarannya? Sasarannya tuh zero discrepancy, yaitu tidak ada pertentangan antara yang diaudit dengan yang mengaudit. Ya, mengaudit itu auditor, dengan yang diaudit itu auditi. Mereka sama-sama setuju dengan temuan. Apa temuannya? Temuan, apakah temuannya kesesuaian antara rencana dengan implementasi dengan penerapan, antara rencana program dengan implementasi dan atau penerapannya. Sama nggak? Jangan-jangan cuma hanya dalam bentuk program tapi tidak dilaksanakan. Maka itu menjadi temuan dari kriteria-kriteria yang ditetapkan, dari kriteria-kriteria yang disetujui, ya, dari standar-standar yang sudah diakui, ya, dari undang-undang kesesuaian termasuk juga dari undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai yang 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 2 yang penting ya, yang 2 yaitu mengenai undang-undang dan peraturan mengenai keselamatan kerja safety atau 45.001 ya, atau mengenai lingkungan itu ada undang-undangnya dan ada sanksinya. Tapi kalau quality tidak ada undang-undangnya ya. Itu terserah dari produsernya, terserah dari perusahaannya ya. Mau menghasilkan produk yang tak bermutu sehingga banyak yang komplain sehingga produknya akan ditinggal orang, dia sendiri yang rugi. Oke, jadi ada beda ini yang penting dipahami. Ya. Jadi kalau untuk manajemen sistem keselamatan kerja zero accident atau nihil kecelakaan, sudah itu kalau mengenai lingkungan itu zero impact atau dampak lingkungannya tidak ada gitu ya, tidak ada dampak lingkungan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan manajemen mutu yaitu zero complaint, tidak ada yang komplain. Wah ini tidak enak ini, wah ini tidak tahan ini, baru dipakai 3 hari sudah putus atau bagaimana. Itu komplain. Maka sekarang sasarannya zero complaint. Dan audit sendiri harus sama-sama setuju. Yang mengaudit dengan audit itu setuju dia. Ya. Oh ya, kami akui salah ini, akan kami perbaiki. Ini kami akui kurang, kata yang punya perusahaan, maka akan kami benarin. Dan tidak ada pertentangan-pertentangan. Itu sasarannya. Oke. Selanjutnya,
Yang ini jadi masalah kadang-kadang ada macetnya apa namanya ini jaringan ya. Jadi kadang-kadang ada keterlambatan, jadi slack dah, jadi pelan gitu kan. Ya. Jadi kita sekarang ini berupa rescheduling tadi setelah dibilang oleh Mas Asif, kelanjutan dari minggu yang lalu. Sasaran dari audit apa? Sasarannya kita ini dalam membahas ini ya, itu adalah menyebutkan pengertian audit itu apa sebenarnya, dan jenis audit itu apa. Mungkin masih banyak yang belum tahu. Suatu melaksanakan proses audit internal itu bagaimana? Itu menjelaskan ruang lingkup dan interpretasi elemen. Interpretasi elemen itu apa? Elemen dari yang kita audit, bagaimana interpretasinya, bagaimana tafsirannya. Itu maksudnya nih, interpretasi ini. Suatu menjelaskan kegiatan tindak lanjut dari audit internal. Audit internal berarti audit yang dilakukan di dalam perusahaan, ya, dari departemen ini mengaudit departemen lain mengaudit dari departemen lain lagi gitu. Dia tidak boleh mengaudit departemennya sendiri, ya. Oke. Sekarang 1901 udah diulang lagi, ini adalah quality, 14.001 adalah safety. Kalau 45.001 2015 ini SMK-nya adalah safety sebenarnya, tapi 14. Kalau yang ini lingkungan ini sebenarnya, ya. Jadi belum diperbaiki, tapi ini sekedar untuk mengingatkan aja. Jadi 14.001 itu adalah lingkungan atau environmental, ya, yang dampak zero apa namanya ini, zero impact, tidak ada dampak terhadap lingkungan. Oke, itu yang penting dipahami dulu. Berikut yaitu ini peta kegiatan. Peta kegiatan apapun yang dikerjakan dalam sebuah perusahaan pasti ada ini nih. Ada kegiatan, ada petanya seperti ini. Ya. Yang pertama sebagai input ya, ada aspek safety di sana. Ya, ada aspek safety. Sudah itu ada aspek lingkungan dan ada aspek mutu. Ya. Jadi ada 3 aspek yang kita lihat di sini. Sudah jelas di sini nih. Manusia, ya pasti masalah safety-nya, masalah keselamatannya, ya. Suatu mesin, material, metode, lingkungan. Kalau manusia, sudah prinsip ini kalau untuk masalah safety-nya, manusia ini ada bahaya di dirinya, ya. Bahaya di diri manusia itu ada, ya. Misalnya kurang pengetahuan mengerjakan sesuatu, tidak kompeten, tidak punya skill, ya, tidak punya kecakapan. Maka itu menjadi bahaya. Bahaya akan mengundang suatu kecelakaan dengan risiko yang kita tidak bisa bayangkan. Ya, di manusia ini banyak bahaya sebenarnya mengenai keterbatasan dia, ya, cacat atau tidaknya. Untuk mesin juga banyak bahayanya. Ya, ini mengenai mesin yang misalnya sudah di bawah standar karena dipakai berapa lama rusak dia. Atau mesin-mesin yang tidak berfungsi semana seharusnya. Kalau materialnya juga ada material berbahaya, ada bermacam-macam material, ya. Ada kandungan bahaya di sini. Suatu metode ini berupa prosedur, langkah-langkah atau cara-cara ya yang salah itu mengandung bahaya. Lingkungan juga kita sudah bilang tadi ada kandungan bahayanya. Jadi ini baru masalah bahaya. Kalau masalah lingkungan manusia juga orang yang tidak mengerti lingkungan dia akan membuang sampah, membuat limbah seenak saja ya. Dia tidak mengerti bahwa limbah itu bisa mempengaruhi kesehatan dia dan kesehatan lingkungan dan kesehatan orang lain, ya. Dan mereka tuh harus mengerti dengan limbah. Jadi di manusia ini juga ada bahaya timbulnya limbah. Kalau di mesin, ya, ada bahaya lingkungan juga. Bahaya lingkungan pada mesin apa yang paling menyolok? Saya yakin saudara pasti tahu, cuma tidak nyambung untuk ditanya di dalam kasus ini. Yang pertama apa? Knalpot, asap mesin, dan akan mencemarin, akan menimbulkan banyaknya karbon dioksida, ya, CO2 yang merusak lingkungan alam dan ya masalah yang serius ini, ya. Mesin-mesin yang apa itu. Jadi sudah itu material, ya, ada pengaruhnya terhadap lingkungan. Jadi banyak nih kalau dibahas ini satu-satu ya mungkin makan waktu ya. Setelah itu ada kelanjutannya apa? Yaitu proses. Proses ini ada keselamatan kerja di sini. Proses ini adalah berupa kegiatan operasional, itu semua itu bentuk proses itu. Jadi di proses inilah akan kelihatan nanti ada bahayanya yang harus dikenali dan dinilai risikonya.
sudah itu diterapkan kontrol. Ya. Sudah itu limbah ya sudah jelas akan menghasilkan akan menghasilkan limbah lingkungan, ada hubungan dengan lingkungan. Kalau produk mutu. Jadi ini kita jelaskan berulang-ulang ya supaya bisa paham. Oke, kalau lihat ini nih, ini adalah schematic representation dari elemen single process ya, single process quality 19001. Di sini 9001 ya, quality 9001. Di sini apanya? Tujuannya ya bahwa di di sumber ini, di sumber input ya. Jadi input itu punya sumber juga dia. Sumber itu berupa supplier ya. Supplier yang memberikan materi ke kita ya. Jadi supplier ini harus juga diaudit, itu maksudnya. Jadi supaya mau tidak mau juga harus diaudit. Kenapa diaudit? Supplier ini akan mempengaruhi nanti aktivitas ini, kegiatan di perusahaan ya. Maka otomatis ini juga, ini garisnya, maka ini juga diaudit. Diaudit pada poin-poin tertentu untuk memonitor dan mengukur kinerjanya, tindak lanjut kinerja atau performance-nya ya. Itu diukur, dipastikan ya. Misalnya di sini nih misalnya ada sumber daya manusia atau sumber barang material-material yang harus dikasih ke sini nih harus sesuai dengan standar yang kita harapkan ya. Semuanya harus ada di sini memenuhi syarat ya. Masuk ke bagian input ya. Ini sebagai supplier perlu diaudit, itu yang penting diingat. Diaudit apakah sesuai standar ya enggak atau sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah enggak ya. Jadi kita bertanggung jawab juga. Karena supplier itu bisa dianggap subkontraktor ya. Jadi subkontraktor itu adalah tanggung jawab dari perusahaan. Ya, kalau ada subkontraktor bekerja untuk kita, maka segala masalah, ada 3 masalah ini harus kita pastikan, harus kita audit, kita pastikan. Kita pastikan bahwa memenuhi standar, itu maksudnya. Suatu ada input, ya input itu bisa berupa sesuatu ya, suatu berupa energi atau informasi ya dalam bentuk material atau sumber daya dan persyaratan lain. Jadi ini berupa input. Sudah itu masuk ke activities, ya, input. Suatu berikut adalah proses. Nah, di proses ini sudah jelas dibutuhkan apa. Proses tahu sendiri kan itu adalah pekerjaan, adalah kegiatan, adalah operasional. Maka dibutuhkan apa yang paling penting di sini? Adanya SOP. Sebab banyak betul orang nggak ngerti sebenarnya SOP. SOP itu adalah langkah-langkah cara kita melakukan suatu pekerjaan. Tanpa SOP tidak akan jalan pekerjaan. Ya, jangankan untuk pekerjaan-pekerjaan yang produknya mahal atau produknya apa. Mandi di kamar mandi aja ada SOP-nya tuh. Jadi SOP itu urutan-urutan pekerjaan. Dari urutan-urutan pekerjaan ini ada langkahnya yang berbahaya. Kalau itu berbahaya, kita kenali, kita lihat risikonya bagaimana. Kalau tahu kita risikonya tinggi, ya, dan fatal, apa kontrolnya supaya jangan terjadi fatal? Ini yang dimaksud dengan konsep dari safety. Ya. Jadi proses ini banyak di sini nih. Bahaya-bahaya yang harus kita kenali, dan kita lihat risikonya, nilai risikonya, tingkat risikonya, sudah itu kita terapkan kontrol. Suatu keluar output, ya output ini kenapa harus kita lihat masalah-masalahnya? Sebab output itu bisa berupa service atau berapa kan, jadi semuanya masalah-masalah di output ini harus sesuai standar, harus sesuai dengan yang direncanakan, ya, yang direncanakan, yang direncanakan dari awalnya mau dibikin apakah misalnya kan, harus sesuai dan tidak melenceng dari rencana tersebut. Ya. Sudah itu berikut apa? Customer. Customer tahu kita ya bahwa customer ini harus kita puaskan. Ya. Pelanggan itu harus puas dia dengan apa? Dengan produk yang kita lemparkan ke dia atau yang kita berikan ke dia atau yang kita jual ke customer tersebut. Ya. Harus sesuai. Maka perlu juga diaudit. Apa gunanya mengaudit customer? Nah ini, customer pelanggan kita perlu kita audit. Kenapa? Kita lihat tingkat kepuasannya. Ya, kita pastikan apakah mereka itu puas atau tidak. Ya, kalau
itu sangat serius bahwa customer itu harus dikaji. Tidak bisa diabaikan saja. Dilihat kecenderungan-kecenderungan dari pelanggan kita ini, dari customer ini, terhadap penggunaan dari produk kita. Ya. Oke, kita tidak bisa banyak-banyak betul bicara soal ini ya. Oke, sasaran dari ISO 9000 ini sekedar untuk mengulang aja lagi ya, yaitu mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan produk atau pelayanan produk-produk mutu produk kita dengan mengelola proses-proses dan menciptakannya. Ya, dalam menciptakannya. Sudah itu memberi perusahaan percaya diri bahwa customer, ya pelanggan dari quality system dari mutu ini terpenuhi keinginan persyaratan dari pelanggan. So pelanggan itu atau yang membeli produk kita itu dia ingin barangnya ini harganya tuh sesuai, ya, tidak terlalu mahal. Sudah itu tahan, ya maksudnya tidak rusak cepat. Sudah itu kalau itu barang-barang ya, kalau yang lain juga ini yang harus kita lihat. Ya, persyaratan dari yang diminta customer atau pelanggan itu kita penuhin ya. Kita cuma dalam hal ini jadi kita memenuhi janji kita ya, janji kita terhadap customer, maka customer itu tidak akan komplain dia. Itu maksudnya di sini ya. Suatu beri customer keyakinan, kepercayaan bahwa produk dan servis kita konsisten. Maksud konsisten tuh yang dulu dibeli tahan, kok sekarang nih dibeli langsung cepat rusaknya. Nah, ini suatu masalah nih ya. Suatu provide sustain market. Akibat dari sistem manajemen mutu kita terapkan, maka kita akan memberikan masukan ke pasar yang secara terus-menerus, tidak terganggu masukan kita, karena ada permintaan yang secara terus-menerus ada. Ya. Itu ada 5 prinsip audit sistem manajemen. Jadi ada prinsip 5 prinsip audit ya. Yang pertama apa? Adanya komitmen dan kebijakan atau policy. Yang berikut adalah ada perencanaan dan sistem manajemen mutu. Kalau ini dalam masalah mutu ya, suatu kalau dalam masalah safety juga ya harus ada perencanaan sistem komitmen ya, perencanaan sistem manajemen mutu, penerapan sistem manajemen ya. Setelah direncanakan, ini seperti tadi yang saya bilang, ada perencanaan program ya, nah, suatu dipastikan ada diterapkan sistem manajemennya, diterapkan gitu. Suatu pengukuran dan evaluasi ya, itu ada 5. Ini mengenai perencanaan aja ya. Perencanaan ini dalam bentuk program. Program itu bisa dalam beberapa item dia, bisa karena ada yang 20 item program dari Januari sampai Desember ya. Dari Januari sampai Desember itu ada program laksanakan terus. Itu namanya plan program ya. Kita mengaudit itu memeriksa apakah sesuai dengan programnya enggak. Mungkin banyak saya tanya, mungkin kalau kita berhadapan di kelas, sebenarnya kalau sering saya tanya ya, apa itu plan program? Apa itu program terencana? Pada bengong semua, ya. Saya bilang, kamu pernah sekolah? Saya bilang, saudara pernah sekolah? Pernah SD, SMP, SMA? Pasti ada plan programnya. Apa itu? Apa itu? Katanya kan bengong dia semua. Mungkin di sini juga mungkin pada bengong, ya. Plan program itu mata pelajaran itu tuh plan program namanya itu. Ya paham? Jadi plan program itu mata pelajaran, karena di sekolah kita tidak dijelaskan secara agar kita paham gitu ya. Itu plan program, dan plan program itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan sampai akhir tahun itu bisa kita buktikan enggak. Jangan cuma plan programnya saja atau mata pelajarannya saja, tapi tidak ada diterapkan, tidak ada diuji, tidak ada diajarkan, tidak ada di apa sampai tamat setahun dapat sertifikat atau ijazah, langsung dengan senang hati dia merasa sudah hebat. Tapi dia tidak ngerti. Kalau audit, inilah yang harus dilaksanakan. Ya, kalau audit di sekolah, mata pelajarannya mana nih kelas 5? Tertanya. Kita mau audit pertengahan tahun. Kita tanya. Dari Januari sampai pertengahan tahun kita lihat plan apa ini mata pelajaran ini, apa yang sudah diajarin, apa bukti-buktinya, apa gini. Pokoknya masalah yang berhubungan dengan mata pelajaran itu dari Januari sampai bulan-bulan selanjutnya. Oke, jadi jangan bingung. Apapun kegiatan pasti ada plan programnya. Auditing manajemen sistem, pemeriksaan. Nah, ini kalau mengaudit manajemen sistemnya apa?
kita memeriksa secara sistematik. Apa sistematik? Saling terkait dia, ya. Dan independen. Independen itu tidak terpengaruh oleh hal-hal lain untuk menentukan suatu kegiatan hasil-hasil berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dalam program. Nah, ini kembali lagi ini dalam program dan dilaksanakan secara efektif dan sesuai untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Ya, kalau sekolah sudah jelas sampai dengan tujuan dan apa yang diinginkan oleh sekolah tadi. Ya. Oke, jadi program terencana sepanjang tahun dan dilaksanakan sepanjang tahun. Ya, audit itu diperiksa terus sepanjang tahun. Ya, maksudnya dimonitor terus. Tujuan audit apa? Mengukur keefektifan penerapan sistem manajemen. Jadi tujuannya itu adalah untuk melihat keefektifannya penerapan sistem manajemen. Ya, sudah identifikasi kekuatan dan kelemahan dan sistem manajemen perusahaan, yaitu penerapan dibandingkan dengan perencanaan program. Ya, pemenuhan persyaratan perundangan terkait sistem manajemen. Jadi persyaratan perundangan terkait. Jadi dalam mengaudit kita juga tanya apa saja yang ada hubungannya dengan peraturan pemerintah. Mengenai lingkungan misalnya, ada peraturan pemerintah. Mengenai K3 keselamatan, ada peraturannya pemerintah. Mengenai apa? Ya, mungkin ada mengenai penerbangan mungkin kan, pasti ada aturan pemerintahnya. Ada peraturan internasionalnya ada, tidak boleh sembarangan aja. Itu diaudit ya, diaudit. Jadi sangat menarik kalau kita paham ya dengan apa itu. Jadi pemenuhan persyaratan perundang-undangan ini dan termasuk standar seharusnya di sini ya, pemenuhan persyaratan perundang-undangan dan termasuk standar-standar yang diakui dunia ya, terpenuhi enggak gitu. Nah, itulah waktunya kita waktu mengaudit itulah kita akan ketahui bahwa perusahaan itu ada yang memenuhi, ada yang tidak, dan kalau tidak memenuhi itu berupa finding ya, temuan itu maksudnya. Suatu menentukan tindakan perbaikan sistem manajemen. Jadi ujung-ujungnya nanti harus ditentukan tindakan perbaikannya itu ya. Oke, sekarang kita lihat apa definisi sistem manajemen. Sistem manajemen itu apa sih? Karena ada 3 sistem manajemen yang kita bahas ini. Yaitu menetapkan sasaran, objektif, goal, ya, tujuan. Itu yang kita tetapkan. Ya, misalnya kita tetapkan suatu bersamaan kita menetapkan cara-cara bagaimana untuk mencapai sasaran tersebut. Contohnya begini, ya. Saya dari Balikpapan mau ke Samarinda, ya akan saya suruh orang dari Samarinda Balikpapan, ya dari Balikpapan ke Samarinda. Ya, ada kasih waktu 3 jam, ya. Kamu harus sampai di Samarinda dalam 3 jam, ya. Tapi kita suruh aja dia, tapi tidak kita sediakan mobil, tidak kita kasih sopir, sampai dia tidak ke sana. Itu maksudnya di sini. Tapi jadi kita kalau sasarannya dia harus sampai di Samarinda dalam 3 jam, ya harus dilengkapi juga cara-caranya untuk sampai ke sana, ya. Cara-cara yang appropriate itu yang pas, yang sesuai, ya. Jangan dikasih dia sepeda, tidak cocok untuk mencapai 3 jam di sana. Ini yang dimaksud dengan sistem manajemen itu menetapkan sasaran, ya. Sudah itu bersamaan menetapkan cara-cara bagaimana untuk mencapai sasaran. Setting objectives and at the same time setting the ways to how to achieve objective. Oke, setting objektif apa? Kita akan menetapkan sasaran atau menetapkan goal atau menetapkan tujuan, ya. Jadi dikasih tuntunan supaya lebih mudah mengingat. Harus sifat spesifik, ya. Spesifik maksudnya tidak melebar ke sana ke sini kalau menetapkan sasaran itu jelas tujuannya. Yang berikut apa? Measurable terukur, enggak terukur, jangan enggak terukur dia sifatnya. Sudah itu achievable. Achievable itu bisa dicapai. Kalau saya bilang tadi contohnya, dari Balikpapan ke Samarinda, 3 jam. Ya. Tapi saya bilang, 1 jam harus sampai. Itu tidak achievable. Tidak bisa sampai 1 jam ke Balikpapan ke Samarinda. Ya. Itu maksud contohnya. Sudah itu reasonable. Reasonable itu harus jelas alasan dan tujuan dari menetapkan objektif itu menuju ke Samarinda itu. Ya, misalnya dari Balikpapan ke Samarinda. Contoh aja ya. Suatu timetable juga dan ada waktu pelaksanaannya atau waktu pelaksanaan dari menetapkan objektif ini, ya, menetapkan sasaran, goal atau tujuan ini. Dibilang di sini sebagai SMART supaya ingat aja, ya, kalau membuat sasaran, membuat objektif, ingat spesifik, measurable, achievable, reasonable, and timetable. Jenis audit,
audit pihak per satu. Jadi audit itu ada 3 jenis, ya. Ada audit pihak satu namanya, ya. Jadi first term audit kalau nggak salah saya istilahnya audit pihak satu, yaitu mengaudit perusahaan itu dia mengaudit diri sendiri dari departemen logistik, mengaudit departemen transport. Departemen transport mengaudit departemen yang lain, ya, misalnya departemen safety-nya atau departemen yang kan macam-macam dari sebuah perusahaan itu tergantung besar kecilnya. Ada perusahaan itu bisa 6 departemennya, ada 12 departemennya, ya. Jadi departemen ini secara cross audit istilahnya, dia saling mengaudit. Jadi dia tidak boleh mengaudit dirinya sendiri. Ini yang harus diingat, ya. Suatu yang kedua apa? Audit pihak kedua. Nah, ini audit pihak kedua yang sudah dibicarakan tadi bahwa perusahaan itu mengaudit subkontraktornya. Sebuah perusahaan, ya, itu bisa punya subkontraktor sampai tergantung besar perusahaannya. Kayak Pertamina Balikpapan, itu subkontraktornya mungkin ada 140 subkontraktor. Karena saya pernah memberikan perhatian terhadap sistem keselamatan kerja juga, ya, untuk subkontraktor di Pertamina. Itu subkontraktornya sekitar 120 lebih, ya. Bayangkan aja. Dan Pertamina harus mengaudit nih kontraktor-kontraktor ini, seperti kontraktor ini, seperti kontraktor perusahaan ini, subkontraktor ini harus diaudit, ya. Itu namanya audit pihak kedua. Jadi auditor dari perusahaan Pertamina misalnya ngirim yang dikirim ke ke subkontrol yang banyak ini, ya, tentu dibuat tabelnya supaya jangan tabrakan, dibuat metriknya, pengaturannya dalam setahun itu jatuh diaudit berkepanjangan itu, ya. Tapi auditornya, ya, karena yang mau diaudit apa nih, subkontraktor kan, auditornya kalau bisa orangnya jujur, ya, enggak kebal terhadap amplop, ya, gitu kan. Ini yang paling masih jarang di Indonesia, ya. Masih jarang di Indonesia ini terjadi. Jadi yang diaudit itu adalah supplier, kontraktor. Supplier yang pertama yang diaudit supplier itu apa? Atau kontraktor apa yang diaudit? Kepatuhan terhadap undang-undang. Jangan kerjaannya membuang sampah sembarangan, tidak teratur limbahnya, ya kan? Tuh. Sudah itu karyawannya jangan tidak mematuhi keselamatan kerja. Mungkin mereka tidak mengerti peraturan-peraturan pemerintah dalam masalah K3, atau mereka itu tidak memahami atau tidak mengadopsi sistem manajemen K3 yang sudah diwajibkan, ya. Kalau murni saja diaudit, ya, pihak kedua ini jalan, ya, ini sudah sangat bagus, ya. Semua akan, kecuali masalah auditnya tidak sederhana sebenarnya, ya, karena mudah tergoda orang. Suatu audit pihak ketiga ini registrar. Registrar ini external body atau external auditor, ya, auditor dari luar yang sudah punya izin untuk mengaudit, ya, untuk mengaudit perusahaan, untuk mendapatkan sertifikasi, ya. Jadi badan audit ini, audit pihak ketiga ini badan audit yang melakukan audit. Jadi dia badan audit ini bisa dia mengaudit supplier dari sebuah perusahaan, ya, disuruh oleh perusahaan tersebut, tolong audit nih kontraktor saya nih, katanya, disuruhnya orang luar untuk mengaudit, ya, registrar tadi atau badan audit luar ini. Namun badan audit juga bisa mendapat tugas untuk atau mendapatkan order untuk mengaudit perusahaan. Tujuannya perusahaannya kalau misalnya lolos dan dapat sertifikat, misalnya memiliki sertifikat K3, ya dia akan bisa, karena salah satu dari persyaratan untuk memenangkan tender, ya, perusahaan tadi sudah punya sertifikat misalnya SMK3. Maka badan audit akan mengaudit perusahaan tersebut dan nanti perusahaan tersebut akan mendapatkan sertifikat yang telah lolos uji dari badan audit tadi yang dikeluarkan oleh, kalau SMK3 dikeluarkan oleh Kemnaker. Fungsi organisasi audit. Pada kegiatan audit terdapat 3 pihak yang terlibat dalam proses audit. Itu apa? Istilahnya auditi. Auditi ini wakil pihak yang diaudit, perusahaan yang diaudit, ya. Atau dalam perusahaan ada beberapa departemen. Jadi departemen yang diaudit itu auditi namanya, istilahnya, ya. Sudah itu auditor itu pihak yang mengaudit.
Sedangkan klien itu pihak yang diaudit, itu hampir sama aja dengan auditi, ya, auditi, nah, istilahnya. Tapi bagaimanapun ada 3 pihak yang penting kita ketahui. Audit ini apa? Tanggung jawabnya misalnya. Dia menginformasikan kepada pekerja mengenai kegiatan ruang lingkup serta tujuan audit. Jadi audit ini, jadi orang perusahaan ini kalau dia merasa mau diaudit ya, itu dia akan menginformasikan kepada pekerja-pekerja yang berkaitan ya dalam kegiatan yang akan dilakukan audit. Memberitahu dulu dia secara resmi ya, tertulis ada notanya. Satu, berikut menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan audit. Jadi audit ini menunjuk seseorang atau perusahaan menunjuk seseorang yang boleh dibilangkan dia sebagai auditinya, wakil perusahaan, maka dia itu menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan audit. Yang berikut yang ketiga apa? Menunjuk personal untuk mendampingi tim audit selama proses pelaksanaan. Jadi ada satu orang dari perusahaan yang kita audit menemani kita, ya, menunjukkan jalan, memastikan kita itu tidak ada masalah, ya, tidak mendapatkan masalah. Sudah itu menyediakan akses ke fasilitas, ya, ke fasilitas, ke mesin-mesin, ke bengkel-bengkel, ke personel juga, ya, ke informasi lah, atau ke informasi lain-lain yang diperlukan auditor. Jadi auditor datang ke perusahaan itu, ya, dia itu diladenin oleh perusahaan tadi, ya, apa kebutuhannya, apa macam-macam, ya. Bekerja sama dengan tim auditor agar tercapai tujuan audit. Sudah itu apalagi memimpin dan mengarahkan audit. Kalau auditor mewakili pihak tim auditor kepada auditi, mengikuti atau mendukung arahan ketua tim. Suatu melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Suatu mengumpulkan dan menganalisa hasil audit, mendokumentasikan hasil audit, dan membantu penyusunan laporan audit. Oke. Jadi berikut klien. Klien ini orang yang diaudit itu menentukan kebutuhan dan tujuan audit, ya. Jadi klien ini dia akan minta badan auditor, badan sertifikasi audit, ya, dimintanya saya butuh diaudit bagian di perusahaan saya bagian logistik saya mau diaudit. Oke. Datang dia orang ini untuk mengaudit bagian yang khusus yang tunjuk tadi ya. Jadi yang menentukan perusahaan itu. Tapi bisa juga diaudit untuk seluruhnya, ya. Tergantung dari itu. Maka sertifikat yang keluar juga untuk bagian-bagian area-area yang diaudit saja. Suatu menentukan ruang lingkup dan jadwal audit. Sudah mesti suatu menunjuk tim auditor pelaksana, ya, berupa tim kadang-kadang kalau besar perusahaannya. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, ya, tugas mengaudit, ya, menerima laporan hasil audit dan menentukan tindak lanjut. Proses audit internal, ya, tetap harus ada perencanaan, ya. Perencanaan ini sama dengan program, ya. Ada persiapan, ada pelaksanaan, ya, ada persiapan, ada pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini tentu menerapkan apa yang sudah direncanakan, ya. Jadi dari ini terus ke pelaksanaan. Suatu membuat laporan hasil, ya. Suatu tindak lanjut. Tindak lanjutnya dimaksud adalah perbaikan-perbaikan yang ditemukan, ya, yang ditemukan terhadap waktu melakukan audit tadi. Jadi temuan itu bisa berupa tidak memenuhi atau tidak melakukan undang-undang peraturan pemerintah dalam masalah K3 atau dalam masalah lingkungan. Sudah itu ini perencanaan persiapan ini boleh dianggap itu plan, rencana, suatu pelaksanaan suatu pembuat laporan itu cek, tindak lanjut itu action. Ya. Jadi ada tindak lanjutan lagi gitu. So jarang audit ini yang tidak ada temuannya, ya, yang tidak ada temuan itu apa? Tidak ada temuan itu selalu ada ketidaksesuaian, ya, ketidaksesuaian rencana dengan penerapan. Jadi sebenarnya sederhana aja, apa tugas seorang auditor untuk memastikan, ya, kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, ya, planning dengan implementasi. Perusahaan perlu merencanakan kegiatan auditnya agar dapat berjalan lancar dan memenuhi sasaran dari kegiatan audit tersebut. Ya, beberapa hal yang perlu dipersiapkan apa? Tujuan dan ruang lingkup audit tadi sudah dibilang. Mungkin sekedar untuk daerah pelabuhan yang diaudit atau daerah quarry kalau di pertambangan atau di
di pertambangan ya, daerah kuari perlu diaudit. Sudah itu atau cuma daerah logistik atau daerah transportasi aja ya. Itu saja yang diaudit. Tapi boleh juga mengaudit semua. Personel pelaksana audit ya. Ini personel pelaksanaan audit ini tentu ditunjuk oleh pimpinan di perusahaan ya, biasanya MR ya. Suatu personel pelaksana audit, tugas dan tanggung jawab yang jelas, jadwal audit ya, jadwal audit itu harus tahu, yang mau diaudit juga harus tahu, jangan dia kaget, tiba-tiba kaget dia muncul kita mau audit tempatnya, itu tidak boleh. Dia harus siap ya. Yang mau diaudit ini udah siap dia. Biasanya saya sering melakukan itu dulu di perusahaan ya. Kita udah kasih tahu dia, telepon sudah tertulis, oh tanggal sekian, jam sekian kami akan mengaudit tempat Anda, departemen Anda. Maka mereka tuh udah siap-siap itu ya. Udah siap-siap, kadang-kadang siap-siapnya berlebihan. Dikasihnya disiapkan kita minuman yang enak, soft drink, dikasih kacang apa itu kan. Itu maksudnya tentu ada tujuannya supaya kita tuh lengah dengan rencana-rencana kita, karena asik kita dengan apa yang disajikannya ya. Itu biasa terjadi. Sudah itu jadwal audit, dokumentasi kegiatan audit dan prosedur, format dan lain yang ada hubungan dengan kegiatan audit. Auditor sifatnya harus independen ya. Independen itu tidak dipengaruhi orang lain gitu ya. Dan harus rahasia sifatnya. Terlatih ya, terlatih orangnya being fully trained ya, fully trained itu terlatih, suatu objektif ya, tidak membias ke sana ke sini, terus sifatnya analitis ya, kemampuan menganalisa dia juga bagus, pendengar yang baik ya, sudah tuh diplomatis ya, sudah itu apa lagi, profesional. Minimal di sini ada 7 sifat seorang auditor ya. Persiapan audit internal, ya, cross audit, pengumpulan informasi, ya, peninjauan dokumen, manual, SOP dan lain-lain, ya, manual. Suatu mempersiapkan tulis. Mungkin bertanya itu apa ini manual? Kalau ada yang tahu, manual, ya, di atas manualnya ada lagi namanya tuh profil dari perusahaan, ya. Kalau kita mengaudit sebuah perusahaan, kita harus tanya dulu dia punya profil nggak? Kita punya profil atau punya manual K3 atau manual mutu, manual mutu atau manual lingkungan. Tapi sekarang digabung itu. Jadi manual itu akan menunjukkan apa perusahaan ini produknya. Kalau kita tahu produknya, maka kita tahu mesin-mesin yang dipakainya. Kita akan tahu berapa karyawannya dan berapa mesin cat. Kalau udah tahu kita mesin-mesinnya, kita sudah tahu kita tuh dari awal sudah dibicarakan tadi. Kalau ada mesin-mesinnya, ada personelnya, ada bentuk pekerjaannya, karena diketahui apa produknya, dengan produknya sekian ribu ton per tahun misalnya kan, maka kita mulai mengaudit dengan hal-hal yang terkait dengan apa yang ditulis di dalam manual, ya. Atau juga termasuk profil dari perusahaan, ya. Itu bisa disilakan sekarang ini konteks dari perusahaannya akan tertulis di sana. Jadi mempersiapkan alat tulis dan checklist untuk alat audit kita, pembuatan jadwal timetable audit, briefing tim audit, dan mempersiapkan alat pelindung diri jika diperlukan. Jadi tidak etis mengaudit pekerjaan diri sendiri. Ya, itu sudah paham maksudnya kan, tadi sudah dibilang, kita tidak mengaudit kerjaan kita sendiri. Sama dengan kita mengerjakan ujian, suatu kita lagi yang memeriksa, ya nilainya 10 aja lah, tak mungkin dikurangin kan, itu tidak mungkin, tidak masuk akal itu. Jadi mengaudit kerjaan sendiri itu tidak boleh. Kita mengaudit perusahaan kita sendiri atau departemen kita sendiri yang kita audit tidak benar. Pelaksanaan audit internal selanjutnya adalah pertemuan pembuka kegiatan audit, apa saja yang akan dilakukan, bagian-bagian apa saja yang kita hadapin, departemen mana aja yang kita akan datangin. Pertemuan auditor, pertemuan penutup. Perkenalan dari tim audit, pertemuan pembuka, ada perkenalan dari tim audit. Gimana nih, masih mendengarkah? Masih, Pak. Masih. Ya, masih Pak Herman. Sudah berapa nih, setengah jam? Sekarang sudah 13.45 menit. Ya, 15 menit lagi. Ya, mungkin bisa diselesaikan saja, Pak.
Oke ya, terus kita menjelaskan jadwal audit, menjelaskan proses. Rasa hampir sama dengan yang tadi, menggunakan daftar periksa, checklist ya, checklist memastikan pemeriksaan dokumen, ya kita harus lakukan dokumen. Sudah itu verifikasi, observasi, wawancara, dan suatu dokumen itu ada level 1, ada dokumen level 2, ada dokumen level 3. Yang level 1 itu manual, prosedur, work instruction, suatu wawancara, berkooperatif, sopan, terbuka, dan jangan berprasangka buruk. Ini sifat-sifat dari dari auditor, ya. Sifat-sifat dari auditor. Kalau bertanya itu menggunakan 5W itu maksudnya kenapa, why, suatu apa lagi, where, when, itu dari maksudnya di sini. Suatu sifat auditor yang diharapkan seperti ini. Nanti kalau bagi yang mendapat apa nanti material, lihat ini nanti artinya bisa dilihat di kamus. Kalau saya tulis, bilang satu-satu di sini makan waktu. Oke, self disiplin itu apa? Self disiplin itu disiplin diri. Suatu observer ini apa? Meneliti sifatnya, bekerja keras, orang yang resilient. Tapi tidak akan kita teruskan. Arti dari ini sifat dari auditor yang harus dimiliki ya. Pertemuan auditor apa? Melakukan evaluasi terhadap hasil temuan audit, mencatat hasil temuan audit. Sudah itu apa? Yang terakhir ini mempersiapkan laporan temuan finding, ya, ketidaksesuaian atau non-conformity namanya. Jadi NC. NC ini istilah sesuatu yang tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai? Rencana dengan penerapannya tidak ada. Ya. Mengumpulkan informasi, sumber, jadi mengumpulkan dan verifikasi keterangan, ya. Sumber informasi dulu dilihat, suatu kumpulan data, dengan contoh secukupnya dan pembuktian, suatu bukti audit, suatu evaluasi kesesuaian kriteria, itu hanya informasi yang dapat diverifikasi yang dapat dijadikan sebagai bukti audit. Temuan audit, tinjauan ulang, dan kesimpulan. Ucapan terima kasih kepada para yang hadir. Pada yang hadir, tim menjelaskan seluruh hasil temuan audit ke auditi. Auditi melakukan verifikasi terhadap hasil temuan tim auditor dan persetujuan auditi. Ini maka di sini inilah no discrepancy yang diharapkan. So waktu auditi melakukan verifikasi terhadap hasil temuan tim auditor dan persetujuan yang akan didapatkan dari perusahaan atau dari auditi atas hasil temuan sering bertengkar, sering tidak sesuai, ya. Sering jadi sasaran itu berarti tidak terpenuhi. Mungkin saja auditornya kurang tahu, kurang mengerti, atau auditinya tidak jelas, tidak paham ya. Jadi akibat ini akan terjadi diskrepensi istilahnya. Tapi kalau kadang-kadang diselesaikan pakai, kalau di perusahaan-perusahaan lain ya, bukan perusahaan ya, diselesaikan tahu sendirilah dengan apa diselesaikannya. Meminta auditi menetapkan tindakan perbaikan dan tanggalnya. Jadi setelah ada temuan, mungkin ada temuan misalnya temuan itu ada sifat itu major, ya, NC-nya ada majornya ada 2, misalnya kan. Itu sudah serius betul itu. Sudah itu dijanjikan dari temuan ini supaya dibuat perbaikannya, dijanjikan berapa lama dan siapa yang melakukannya, nanti harus dibuktikan kepada auditor lagi bahwa itu sudah dilaksanakan, ada evidence-nya, buktinya gitu. Jadi menetapkan tindakan perbaikan ada tanggalnya, tidak boleh ini akan selesai besok, tidak ada itu besok itu will never come, ya. Tapi kalau dibilangkannya tanggalnya, kalau perlu jamnya, itu oke. Itu yang namanya measurable. Misalnya kalau dibilangnya, oke, saya temuan ini ada 3, nanti saya perbaiki minggu depan. Itu tidak terukur namanya, itu tidak measurable. Ya. Harusnya bilang kalau minggu depan berarti tanggalnya ada, harinya ada, dan siapa yang melaksanakannya. Itu yang maksud dengan measurable dan terukur. Menyediakan daftar hadir pertemuan penutup. Oke, pembuatan laporan, ya, isi laporan audit ini, detail kegiatan, lokasi, tanggal auditi, dan lain eksekutif summary, dan selanjutnya serta melakukan pemantauan tindakan. Ini atas tadi sudah dibicarakan atas ketidaksesuaian NC non-conformity yang ditemukan, ya, suatu dipantau selanjutnya dan ditunggu perbaikannya sebagai tambahan masukan pada pihak manajemen juga bisa tindakan lanjut audit sebagai pertimbangan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya audit internal itu jauh lebih berarti daripada external audit. External audit kita cuma mendapatkan sertifikat, ya. Mendapatkan sertifikat itu mudah, ya, mudah dan tidak bermutu sebenarnya. Yang bagusnya internal audit, ya, itu yang paling banyak manfaatnya.
Ini dari sistem manajemen K3 ya. Yang kita buktikan ini ya elemennya ada 12 ya, sistem manajemen 12 elemen saling terkait dengan 44 sub elemen dengan 166 kriteria. Dari 166 kriteria inilah yang kita buktikan terpenuhi atau tidak. Ya misalnya mengenai pembangunan dan pemeliharaan komitmen ini ada 4 sub elemen ya. Sub elemen salah satunya adalah kebijakan. Kebijakan itu mempunyai 6 kriteria. Jadi kebijakan itu punya 6 kriteria. Inilah yang harus kita buktikan ya. Jadi kebijakan itu berupa tertulis, ada tanggalnya dan tanda tangannya oleh bos yang paling tinggi posisinya di perusahaan itu. Itu satu kriteria itu ditandatanganin pada itu. Suatu yang kedua apa? Kriteria yang kedua adalah dipajang di depan untuk mensosialisasikan ke semua dengan cara yang tepat, yaitu dipajang di resepsionis atau di meeting room, dipajang itu ditempel di dinding ya. Kebijakan mengenai lingkungan kah, atau mengenai K3 kah, atau mengenai tiga-tiganya sekalian. Kebijakan, lingkungan, K3 dan mutu. Jadi satu kebijakan itu sudah tercover di sana 3 dan itu harus disosialisasikan. Dan harus dipastikan ditinjau ulang lagi. Jadi minimal ada 6 kriteria yang harus dipenuhi. Saya sudah kasih contoh tadi dari kriteria tersebut. Termasuk juga keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Ini ada 9 sub-elemennya. Kalau kriterianya banyak ini, mungkin bisa jumlah kriterianya bisa 50-an ini. Ya. Salah satunya apa? Perusahaan harus menilai risiko dari pekerjaan, dari risiko bahaya dari pekerjaan. Ya. Bagaimana? Mungkin pakai matrix, pakai apa? Di SMK 3 ya kita bahas ini. Ini salah satu contoh aja. Oke, jadi kalau Integrated ISO Management System Audit ini ya, ini berupa, kalau diterjemahkan ya ini, kalau sebuah perusahaan ingin memadukan 3, jadi mengintegrasikan manajemen sistem sekaligus, seperti ini, mutu, lingkungan, OSAS atau safety ya, dan menerapkan audit secara terpadu, integrated ya, maka akan sangat menguntungkan. Sayangnya masih banyak perusahaan belum menerapkan ini ya. So ini agenda 1 tahun 2 tahun terakhirnya aja nih, integrated ini. Kenapa? Alasannya karena sekarang ini sudah diketahui kemiripan. Jadi dari ISO 19011 mengenai audit ini sudah diketahui bahwa 3 sistem ini saling terkait sebenarnya ya. Dan sangat memudahkan sebenarnya. Jadi bila mengaudit sistem manajemen terpadu, prinsip dasar dan proses sama. Jadi eksternal auditor atau registrar akan menjelaskan perbedaan sistem ISO yang dilaksanakan terpisah, ya, kombinasi. Jadi audit terpadu mempunyai banyak keuntungan. Dengan terpadu ini akan memberi perusahaan biaya sertifikasi yang lebih rendah, ya, lebih sedikit waktu yang terbuang, lebih sedikit terganggunya proses-proses kerja, ya, enggak. So dalam mengaudit itu kan kadang suatu proses kerja dihentikan dulu, orang terpaksa diam dulu setengah jam atau 1 jam karena sedang diproses auditnya, ya. Ini sangat merugikan perusahaan, ya. Jadi tergantung pada tingkat keterpaduan dan kehandalan tim audit. Jadi tim audit sangat menentukan di sini nih. Udah paham itu. Sebuah perusahaan bisa memperpendek waktu dengan menggunakan perencanaan 1 audit. Jadi kalau dulu ya berarti 3 kali audit, kalau sekarang ini 1 kali audit aja. Tapi tentu dengan checklistnya yang berbeda. Dan sangat banyak manfaatnya. Lebih jauh lagi, bila ada sistem manajemen terpadu, perusahaan yang melakukan suatu audit akan mengurangi jumlah gangguan. Ya, tadi sudah dibilang ya, gangguan terhadap proses kerja. Jadi mesin tidak perlu diberhentikan, ya, terlalu sering. Suatu keuntungan lain dari penggabungan sistem berganda adalah bahwa akan membuat karyawan menjadi lebih paham dari satu proses ke proses berikutnya, ya, dan akan menyenangkan bagi karyawan-karyawan yang bekerja karena dia mengerti dia. Bila audit terpisah dilakukan, Anda tidak akan melihat hubungan antara proses dengan proses yang lain, ya. Kalau dulu itu kan secara terpisah, ya, itu tidak akan tahu kita hubungannya lingkungan hidup dengan K3, hubungan K3 dengan mutu. Sekarang ini
kelihatan, ya, kelihatan dan mudah untuk mengerti. Jadi ini standar dari internasional apa nih, integrated audit duration ini ya. Apa ini? International Accreditation Forum yang menetapkan, yang membuat sehingga penghematan itu bisa sampai 20% mengurangi waktu. Kalau 20% waktu yang terhemat, berapa duitnya itu? Bayangkan aja. Ya, ini rata-rata. Jadi menurut ini audit pihak ketiga terhadap sistem terpadu bisa menguntungkan audit hingga 20%. Penurunan waktu audit atas audit terpisah dan sistem manajemen. Oke, jadi memperhitungkan audit waktu untuk integrated audit duration ini ya, memperhitungkan waktunya. 3 hal yang akan mempengaruhi waktu audit, yaitu sejauh sistem manajemen dan dokumentasi yang terpadu. Ya. Sejauh mana sistem manajemen dan dokumentasinya yang terpadu. Suatu kemampuan dari auditi. Jadi auditi diharapkan yang handal dia dalam melakukan audit untuk standar apa ini, untuk integrated system ini. Satu, adanya auditor yang mampu mengaudit lebih dari satu standar sistem manajemen. Yaitu berikutnya, bila Anda merencanakan suatu audit terpadu, perlu bahwa sasaran audit cakupan dan kriteria sesuai untuk setiap bidang. Beberapa kedisiplinan bisa memiliki sebuah cakupan yang bisa diterapkan ke seluruh wilayah perusahaan, di mana yang lainnya hanya bisa pada sebuah cakupan saja pada area tertentu. Anda mungkin perlu mengembangkan perencanaan audit tunggal untuk audit terpadu. Kalau dilakukan seperti itu, Anda harus memulai dengan membuat sebuah metrik audit. Jadi metrik atau daftar bisa kita bikin untuk memastikan apa ini audit terpadu ini atau integrated audit ini bisa terlaksana dengan apa dengan pasti dan mudah, sehingga kita melihat antara satu proses dengan proses ini tidak terjadi overlapping dan sudah tahu kita keterkaitan dari suatu proses ke proses selanjutnya. Namanya sebuah audit terpadu selalu lebih pendek dari waktu yang terbuang, itu selalu lebih pendek dibandingkan dengan audit yang satu-satu ya, dengan audit yang tidak digabung. Jadi alasan utamanya itu waktu akan menghemat banyak ya. Waktu itu kan uang, kita jangan terlepas dari hal-hal gini ya. Sudah itu planning dan integrated audit. Untuk audit terpadu, dokumen harus dikembangkan untuk menghindari duplikasi kegiatan audit. Jadi gini, di dokumen itu harus jelas ya, harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang double audit. Sudah diperiksa lagi gitu kan, membuang waktu. Jadi harus dibuat dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada yang double audit. Suatu mengelola integrated audit bagaimana? Apabila Anda akan melaksanakan audit terpadu, Anda perlu menentukan sebuah eksternal auditor yang dari luar ya, yang telah mapan khususnya menghadapi keterpaduan sistem manajemen ganda ini. Bila Anda sudah siap untuk audit internal, hal pertama yang Anda harus pertimbangkan adalah, jadi bisa saja perusahaan itu melakukan audit terpadu di perusahaannya, tapi tentu harus ada pelatihan-pelatihan untuk internal auditornya. Ya. Sebab melatih internal auditor di perusahaan ya, itu sangat jauh menguntungkannya. Ya, menguntungkannya. Kalau internal auditornya sudah benar-benar berpengalaman ya, sudah bagus, itu perusahaan itu akan cepat bagusnya dalam masalah sistem manajemen. Yaitu mengelola, sekali Anda mengelolanya kan mengelola audit terpadu, sekali Anda telah menetapkan ini, Anda bisa meneruskan ke persiapan audit terpadu. Jadi salah satu langkah-langkah yang harus ditetapkan adalah menetapkan sasaran-sasaran yang akan mengarahkan perencanaan dan melaksanakan audit terpadu. Setelah itu, setelah sasaran tetapkan, Anda harus menetapkan risiko audit, program dan peluang-peluang yang berhubungan dengan audit terpadu. Ya. Jadi maksudnya risk dan opportunity dengan risiko dan bahaya. Jadi ini masalah membiasakan saja. Saatnya perusahaan Anda siap untuk menjadwalkan audit, Anda perlu mengetahui area-area yang berhubungan dengan bidang ganda, multiple system, dan yang bisa
kalian dinilai dengan cara terpadu. Ketika membuat perencanaan, jadi perencanaan ini lagi ya, gambarkan jadwal dengan area proses dan bukan dengan standar klausul. Jadi lihat prosesnya, jangan mengandalkan klausul yang tertulis di sistem manajemen. Tapi prosesnya itu harus dipahami itu. Atau apalagi, itu aspek lain selanjutnya dari perencanaan adalah untuk mengembangkan prosedur audit dan format yang diperlukan. Dan untuk memastikan dokumen-dokumen ini disiapkan untuk mendukung audit terpadu yang lebih dari sekedar individual audit. Saat menunjuk personel untuk mengelola program audit, ya, khususnya internal, perusahaan harus mempertimbangkan kompetensi individu. Jadi kemampuan, kecakapan dari individu auditor ini harus mampu berusaha dengan risiko dan peluang. Ya. Risiko dengan peluang ini, risk and opportunity, jadi harus dimanfaatkan. Ya. Tidak selamanya risiko itu risiko itu merugikan. Soal dalam risiko itu kan kadang ada opportunity, ada peluang untuk meningkatkan profitable yang menghasilkan, yang menguntungkan gitu. Jadi tergantung membiasakan aja. Bila menunjuk para anggota tim audit untuk audit terpadu, Anda harus mempertimbangkan ukuran dan komposisi anggota tim. Jadi apabila suatu audit terpadu makan waktu kurang dari audit individu, kemampuan untuk mendapatkan audit yang produktif tergantung pada bidang keahlian. Ya, keahlian silang, cross-discipline skill dalam sistem manajemen ISO. Bila membentuk suatu tim, jangan sangat penting para auditor terlatih tidak hanya untuk standar ganda, tapi juga bagaimana setiap standar terhubung. Jadi mengerti dia, tiap standar itu saling terhubung, itu sangat penting untuk diketahui. Ya. Untuk dikuasai. Suatu memahami sinergi dan interaksi keterkaitan antara sistem manajemen akan memungkinkan untuk kelancaran suatu audit. Jadi, selanjutnya setelah audit selesai, hasil harus dikomunikasikan dalam bentuk laporan tunggal. Nah, tadi sebenarnya sudah dibicarakan ini, dan tidak kesesuaian, laporan perlu dinyatakan dari sistem manajemen mana conformity ini timbulnya. Jadi, ketidaksesuaian ini ya dari sistem manajemen yang mana timbulnya dia ya harus jelas. Ya. Sudah itu selama audit jalan berkemungkinan menemukan NC yang berhubungan ke standar dan kriteria ganda. Nah, ini harus dilihat, diperhatikan. Bila seorang auditor mengenali sebuah temuan yang berhubungan dengan satu kriteria audit terpadu, auditor harus beralih ke kemungkinan mempengaruhi atau bersangkutan dengan kriteria yang mirip sistem manajemen lainnya. Jadi inilah dibutuhkan kejelian dari seorang auditor. Ya. Tim audit harus mempertimbangkan dampak dari suatu ketidaksesuaian terhadap sistem manajemen lainnya. Ya, jadi secara cepat kita jelaskan bagaimana melaksanakan internal audit integrated atau yang terpadu sifatnya. Di mana yang kita audit langsung 3 manajemen sistem sekaligus dengan cara-cara yang seperti dilihatkan tadi. Ya. Oke, jadi ini kita tidak bahas secara pelan-pelan. Kenapa? Karena waktunya. Tapi bagaimanapun bagi yang mendapatkan material ini akan mudah mengikutinya lagi. Kalau ada pertanyaan kita bicarakan di dalam grup. Ya, kita ladeni terus, asal ada yang mau bertanya, kita jelaskan dalam grup. Dan sekarang waktu yang tersisa bisa kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Silakan Mas Asif. Oke, Pak. Baik. Mungkin silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini. Ya, mungkin Pak Ernest sepertinya ingin bertanya. Silakan, Pak. Atau ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Halo? Oh ya, silakan Pak Ernest. Atau mungkin yang lain kalau oh ya Pak Ernest silakan. Iya, Pak Ernest. Terima kasih. Suaranya masuk ya? Masuk Pak, iya. Sudah masuk suaranya. Ya. Go ahead Ernest. Masuk ya. Oh iya. Iya. Saya ini adalah inspektor dan saya ini melakukan inspeksi terhadap training organisasi yang
yang mana yang menjadi pertanyaan saya adalah dalam melakukan internal audit si organisasi ini, organisasi training ini, yang mana pelayanannya adalah produknya adalah jasa pelatihan, berarti kan? Iya benar. Apakah refreshing terhadap instruktur atau guru yang dilakukan tiap tahun untuk memaintain kualifikasinya itu termasuk internal audit itu sendiri? Terima kasih, Pak. Oke, kita tetap memaintain atau memberikan refreshing training ya terhadap karyawan, itu bagian penting ya dalam mempertahankan skill atau kompetensi dari seorang karyawan, khususnya yang sifatnya itu operator. Jadi refreshing training itu bagian yang harus diaudit juga, harus dipastikan itu jalan ya. Itu ada itu aturan-aturan. Iya. Berarti refreshing untuk mempertahankan kemampuan guru atau perusahaan atau instruktur ini, karyawan itu termasuk dalam bahan internal audit ya? Iya, benar sekali. Jadi seorang auditor ya, internal auditor ya, namanya saja kan untuk menjadi internal auditor dia pertama tuh harus ada penunjukan resmi dari perusahaan. Sudah itu dia harus diberikan pelatihan internal auditor sebagai pelatihan auditor. Kalau pelatihan itu apapun bentuk pelatihan itu perlu refreshing trainingnya. Kalau di pesawat kan tahu sendiri, recurrent training istilahnya kan itu dilaksanakan dan itu termasuk penting. Oke Pak, terima kasih Pak jawaban. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Winarso ya. Mungkin apakah bisa langsung ke itu Pak Winarso? Diaktifkan mikrofonnya, bisa langsung tanya ke Pak Hirman Karim. Makasih Pak. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak. Selamat siang. Pertanyaan saya singkat aja Pak. Pertama, apabila kita dalam tim melakukan audit Pak, kita menemukan kesalahan Pak. Apakah pas saat kita menemukan dalam kesalahan tersebut, apakah kita tuangkan dalam laporan atau langsung kita memberitahukan untuk perbaikannya Pak? Itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang diistilahkan kesalahan tadi adalah ketidaksesuaian kan, non-conformity ya. Itu sebenarnya kalau istilah itu. Oke, non-conformity ini ya sebenarnya ada item-item yang bisa diperbaiki langsung oleh auditi ya. Sehingga waktu penutupan, meeting penutupan, pertemuan waktu penutupan audit ya, itu kan harus diverifikasi semuanya. So, seorang auditor atau pihak auditor tak bisa memaksakan temuannya. Dia harus minta persetujuan dari auditi. Ya. Jadi bahwa persetujuan terhadap temuan itu harus diakui oleh dua belah pihak. Ya. Dan kalau misalnya waktu pertemuan tadi yang terakhir tadi itu memverifikasi, datang dia dengan bukti-bukti baru ya, auditi ini datang dia menyusul dengan bukti baru, itu sangat diterima malahan ya, tidak ada masalah. Itu maksudnya kan? Iya Pak, ya Pak. Benar. Ya. Boleh sangat boleh itu. Ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, tapi cenderung pengalaman saya ya mengaudit ya di pertambangan ya, cenderung yang diburu-buru dan dikerjakannya itu tidak asli, palsu dibuat ya. Tapi kadang-kadang kita juga tidak terlalu, kita orang Indonesia kan tidak terlalu keras juga. Kita lihat, bentuk temuan itu ada sifatnya itu apa kan, major kan, ada yang minor, ada yang cuma notable sifatnya. Ada 3 kategori bentuk ketidaksesuaian. Kalau major itu tidak bisa diatur, tidak bisa temuan yang berupa major itu tidak bisa dipalsukan ya. Kalau tidak asli tidak boleh, itu bahaya itu. Tapi kalau minor itu cenderung itu kita terima aja deh ya, dengan dibisikkan kita terima ini, kita anggap ini tidak lagi menjadi temuan, tapi buat yang benar ya gitu. Kita bilangkan gitu. Ya, itu benar itu, boleh aja.
Nggak masalah. Iya Pak. Lain? Makasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya rasa sangat jelas sekali ya tadi. Mungkin ada pertanyaan yang lain, mungkin silahkan kita beri waktu beberapa menit ke depan. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita sudahi untuk pertemuan kita kali ini, gitu ya. 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 Mungkin next time kalau ada kesempatan kita bahas lagi mengenai Oh, ya, baik. apa nih audit ini. Ya, mungkin sepertinya Pak Riki ingin bertanya. Halo Pak Riki? Ya, kayaknya sudah mengaktifkan mikrofonnya. Apakah ingin bertanya, Pak? Halo? Oh, enggak ya. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu, Pak ya, untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan webinar lagi yang seperti ini dengan jam yang sama hari Sabtu depan. Untuk temanya Pak Herman sudah menyiapkan ya Pak Herman ya kemarin ya? Untuk tema untuk minggu mengenai depan. apa? Accident teori ya? Ya, accident theory kalau nggak salah ya. Oke. Namun mungkin kita juga ingin menampung dari para peserta ya apabila ingin mungkin ingin pelatihan apa gitu tentang yang berkaitan dengan K3 tentunya. Kita akan menampung itu, nanti akan kita buatkan atau kita jadwalkan dengan di minggu-minggu selanjutnya seperti itu. Ya, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa mungkin ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ya.